Eh, untuk kasus Hairani Febria Wiratmaja bin Jaja Sugiyatna sebagai penggugat yang mengajukan gugatan terhadap suaminya Eric Clegius Alves Amaral bin Clesio Amarel Ferreira, karena kondisi tergugatnya berada tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, maka untuk pemanggilan persidangan, bukan persidangan, pemanggilan persidangan melalui media massa. Kalau misalnya orang yang bersangkutan alamatnya jelas kan akan dipanggil di tempat tinggal dia berada. Karena pihak tergugat ini tidak diketahui alamatnya di Indonesia, maka cara memanggilnya adalah dengan cara memanggil melalui media massa. Media massa yang dipakai atau yang digunakan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu adalah radio. Gitu. Bisa sih pemanggilan tuh melalui running text TV. Gitu. Kalau orang yang bersangkutan bersedia atau sanggup. Gitu. Nah, karena di Pengadilan Agama Jakarta Selatan memakai atau menggunakan pemanggilan untuk media massa bagi yang gaib atau tidak diketahui alamatnya di Indonesia, itu dengan cara memanggil via radio. Jadi bukan sidang melalui siaran radio, bukan, dipanggil, disiarkan di radio agar menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Yang agenda persidangannya itu adalah tanggal 28 April 2021. Nah, kalau jadi kami kami perbaiki kembali yang kemarin ada berita 24, itu bukan 24 tapi 28 April 2021. Bu, kalau misalkan pemanggilan lewat radio itu berapa kali panggilan? Pemanggilan lewat radio itu 2 kali pemanggilan. Jarak antara pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua itu adalah 1 bulan. Sehingga karena ini perkara gaib memerlukan waktu 4 bulan. Bila mana 2 kali pemanggilan makin gaib lagi tuh, nggak ketahuan. ya gimana sidangnya? Bila mana 2 kali berturut-turut dipanggil untuk sidang nanti tanggal 28 April 2021 dia tidak hadir di muka persidangan dan penggugat hadir, dia sanggup membuktikan dalil gugatannya, majelis bermusyawarah, maka akan ada hasilnya. Saat itu juga langsung Berarti langsung Bu ya? Kita lihat nanti majelis hakimnya. Jangan semua di SOP-nya seperti apa? Iya ya. Kan itu tadi, kalau bisa jadi saat itu juga, kalau misalnya udah si penggugat sudah bisa membuktikan saat itu gitu. Dan hakim sudah bermusyawarah saat itu. Sah gitu, cerai gitu ya di sana. Sah, Bu, itu kan Iya, media radio itu kan apa udah aturannya atau gimana? Dan sekarang kan juga media radio kan udah jarang gitu. Siasatnya bagaimana, Bu? Itu ini menyangkut kebijakan ya, karena itu aturan menurut HIR ya dan RBG. Itu bagi yang beralamat tidak diketahui alamatnya di Indonesia itu masih menggunakan radio. Tapi bisa jadi suatu saat ya kebijakan tersebut atau undang-undang tersebut yang aturan HIR maupun RBG itu diubah menjadi melalui YouTube kah, medsos kah, itu bisa. Jadi coba aja diusulkan oleh para awak media agar bagaimana nih upaya hukum pemanggilan bagi pihak yang tidak diketahui alamatnya di Indonesia, dan dapat pernah disarankan atau ditawarkan kepada para pihak agar untuk pemanggilan bagi pihak yang tidak diketahui alamatnya di Indonesia itu melalui melalui TVRI. Tapi kan biayanya mahal. Anda lihat sendiri berapa sekali tayang untuk pemanggilan tersebut. Jadi ada pihak yang bersedia, ada pihak yang tidak bersedia. Itu kalau pihak bersedia untuk ditayangkan di TV, bayar sendiri gitu maksudnya? ya kan siapa yang mengajukan gugatan dia yang membayar. Kira dibayar kantor. Berarti lebih lama ya Bu ya kalau gini, perceraian yang begini Bu, prosesnya itu tahapannya itu kan seperti tadi harus diumumkan melalui siaran radio 4 bulan. Bu, berarti kalau 28 April itu agendanya Bu?
Sama seperti hanya sidang-sidang yang lainnya. Untuk persidangan perdana itu adalah perdamaian. Penggugat wajib hadir didampingi kuasa hukumnya. Tergugat kalau dia tahu, kalau dia ingat atau dia mengetahui ada panggilan untuk persidangan di tanggal 28 April tersebut, ternyata dia hadir, maka adalah sidang perdana tersebut tetap perdamaian dan dimediasi kalau dia hadir. Tapi kalau dia tidak hadir, seperti tadi tidak ketahuan beritanya, sementara penggugat didampingi kuasa hukumnya, dia hadir sendiri, dia bisa membuktikan dalil gugatannya, dan gugatannya itu terbukti, majelis hakim bermusyawarah, maka majelis hakim akan punya sikap bagaimana di perkaranya. Tuh.